Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 30401800 205. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang review jurnal komunikasi wirausaha. Di sini saya mengambil review jurnal dari Pak Muhammad Rakib yang berjudul Pengaruh Model Komunikasi Wirausaha, Pembelajaran Wirausaha, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Kinerja Usaha Kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model komunikasi wirausaha, pembelajaran wirausaha, sikap wirausaha terhadap kinerja usaha kecil di mebel kayu di Kota Parepare. Subjek penelitiannya yaitu populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha mebel kayu di Kota Parepare yang sebanyak 220 orang. Tapi oleh Craigie dan Morgan, mereka mengambil sampel 140 orang pengusaha kecil mebel kayu di kota itu, Parepare tersebut. Teknik pengumpulan datanya cukup lengkap, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah structural equation modeling. Baik, untuk metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian survei yang menggunakan pendekatan cross-sectional survey. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji konsistensi pengaruh variabel model komunikasi wirausaha, pembelajaran wirausaha, dan sikap kewirausahaan terhadap kinerja usaha kecil mebel kayu di Kota Parepare. Untuk hasil penelitiannya, hasil analisis deskriptif terhadap model kewirausahaan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas model komunikasi wirausaha berada dalam kategori cukup tinggi, sekitar 65,69%. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilik usaha kecil mebel kayu memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik, namun belum optimal. Oleh karena itu, tingkat efektivitas model komunikasi wirausaha yang dimiliki oleh pemilik usaha kecil perlu ditingkatkan dalam kaitannya peningkatan kinerja usaha kecil yang dikelola. Dan pembelajaran wirausaha melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman, dan mentoring yang dimiliki oleh para pemilik usaha kecil yang sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui analisis deskriptif. Ditemukan bahwa pembelajaran wirausaha tergolong cukup tinggi antaranya di angka 60%. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran wirausaha masih perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, maupun mentoring. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa sikap kewirausahaan para pemilik usaha kecil secara keseluruhan ini belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari analisis deskriptif setiap indikator, yaitu kedisiplinan yang dimiliki oleh para pemilik usaha, komitmen, sikap kreatif dan inovatif, sikap berani mengambil risiko, dan sikap proaktif berada pada kategori cukup tinggi. Dan hanya indikator kejujuran para pemilik usaha kecil ini dalam bertindak dan bersikap yang berada pada kategori ketinggi, yaitu cukup baik. Hal ini berarti pemilik usaha kecil senantiasa mempertahankan kejujurannya sebagai modal dalam menjalankan usahanya. Kejujuran tersebut dapat dilihat dari kejujuran terhadap produk yang ditawarkan, promosi yang dilakukan, dan pelayanan purna jual yang dilakukan atau dijanjikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja usaha kecil tergolong cukup tinggi, sekitar 66,84% di sini. Hal ini dapat dilihat dari setiap indikatornya, yaitu jumlah jenis produk yang diproduksi, tingkat keuntungan sebagai indikator kinerja usaha kecil, luas pasar, tingkat kepuasan wirausaha, penyerapan tenaga kerja, dan tanggung jawab sosial
berada pada kategori cukup tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Hardiansyah tahun 2000 yang menyatakan bahwa suatu perusahaan seharusnya tidak hanya mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga mempunyai etika dalam bertindak, menggunakan sumber daya manusianya dan lingkungan guna turut mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2004, Wahyudi menyatakan bahwa perusahaan telah menunjukkan kemampuan mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik karena komitmennya yang baik pula terhadap warga masyarakat sekitar. Dapat dilihat juga dari indikasi keberadaan perusahaan tersebut telah direspon baik oleh masyarakat sekitar dan oleh pekerja perusahaan itu sendiri. Frekuensi terjadinya konflik sosial atau konflik dengan masyarakat sekitar yang terkait dengan aktivitas perusahaan juga dianggap sebagai indikator tingkat kinerja perusahaan. Frekuensi terjadi konflik sosial juga secara kuat dan representatif dapat dipandang sebagai buah hasil dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa model komunikasi, pembelajaran komunikasi atau pembelajaran wirausaha dan sikap kewirausahaan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha kecil mebel kayu di kota Parepare tersebut. Model komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha kecil. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi meliputi keterbukaan, empati, kepositifan, dukungan, dan kesamaan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha kecil dilihat dari segi jumlah jenis produk, tingkat keuntungan, luas pasar, kepuasan wirausaha, jumlah tenaga kerja yang diserap, dan tanggung jawab sosial. Sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.